Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Gulid M. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipaparkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Di mana materi pertama yaitu tentang mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam wajib dan sepatutnya diajarkan di perguruan tinggi karena seperti yang kita ketahui, masih sering terjadinya perkelahian, kerusuhan, tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang sangat meresahkan. Tidak kalah pentingnya adalah masalah modernisasi beragama yang juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain dibuktikan adanya sikap dan perilaku intoleran dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbukal a'lamu bil mufsidin. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Pendidikan agama Islam sebagai upaya mencetak mahasiswa berkarakter moderat di tengah keragaman. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kampus akan pentingnya pendidikan agama Islam dalam memupuk sikap moderat untuk mencegah munculnya paham radikalisme yang berbahaya di dunia kampus. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berisi antara lain penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses, di mana mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan materi pembelajaran agama yang paling dasar dan inti saja. Maka dari itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Salah satu alasan paling konkret yang menjelaskan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu karena pendidikan agama Islam sebagai landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum yang memiliki intelektual dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui di era globalisasi yang sedang pesat-pesatnya saat ini, muncul berbagai permasalahan-permasalahan di kalangan mahasiswa yang ditakutkan akan berdampak buruk di masa depan, terutama moral anak bangsa yang rusak. Apabila hal ini tidak dilandasi dengan iman yang kokoh, maka apa yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Itulah gunanya dihadirkan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi memiliki berbagai macam metode pembelajaran, yaitu antara lain yang pertama ceramah, di mana tenaga pendidik menyampaikan materi dari satu pihak ke pihak yang lain sebagai pendengar. Yang kedua demonstrasi, dengan memeragakan beberapa materi, misalnya materi tentang sejarah kebudayaan Islam, maka dibuatlah drama tentang kebudayaan Islam. Yang ketiga diskusi, metode ini merupakan metode paling efektif karena mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran cemerlang dari mahasiswa. Dan yang keempat yaitu problem solving. Menjadi mahasiswa tentunya kita harus mengamati dan mencermati masalah yang ada di sekitar kita, termasuk permasalahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka bila menemukan suatu masalah, mahasiswa harus mencari jalan untuk menemukan solusi terbaik. Materi selanjutnya yaitu bagaimana manusia bertuhan. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dijelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati ini, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instiktif materialistis yang berlebihan, atau dalam istilah agama disebut dengan hawa nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Manusia harus mengenal Tuhannya, bukan dalam artian mengenal secara fisik, akan tetapi mengenal dan percaya bahwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya Tuhan. Sebagai umatnya haruslah memahami firman-firman yang diturunkannya, apa larangan-larangan dan perintahnya, serta segala seluk-beluk tentang agamanya.
Manusia diberikan akal pikiran untuk dapat belajar dan dapat berpikir kritis, serta senantiasa haus ilmu, bukan untuk menghakimi ajaran ketuhanan yang telah ditetapkan, melainkan agar manusia dapat benar-benar memahami makna keislaman. Selain itu, manusia pun harus mengetahui apa esensi dirinya di dunia sebagai makhluk ciptaannya. Setelah dapat benar-benar memahami segala hal tersebut, maka selanjutnya adalah menerapkannya dalam keseharian lewat perkataan dan perilaku ataupun perbuatan. Materi selanjutnya yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Berdasarkan ayat ini, tampaklah bahwa Islam datang adalah untuk memberi kasih sayang kepada semesta alam. Di ayat ini, tidak ada batasan kasih sayang hanya untuk orang beriman. Tidak ada batas kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetapi, kasih sayang dikehendaki oleh Allah adalah kasih sayang untuk semesta alam. Karena itu, Islam melarang umatnya menyiksa binatang meski itu adalah seekor anjing sekalipun. Islam adalah pembawa kasih sayang bagi semesta alam. Islam mengajarkan untuk memaafkan orang yang berbuat salah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah melarang keras orang yang memutuskan persaudaraan karena tidak lain akan menghilangkan perdamaian. Kebahagiaan ini dapat diperoleh dengan menaati perintah Tuhan. Orang yang beragama adalah orang yang menaati perintah Tuhannya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas dan benar. Jangan mengharapkan kebahagiaan jika kita masih jauh dari sumber kebahagiaan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Sebab ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu menkokohkan keimanan, meningkatkan kepribadatan, dan membaguskan perbuatan sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Hal ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, menegakkan kemestian manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh itu mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran dijelaskan, Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfuru bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini.
Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, kesejahteraan, dan lainnya. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Qur'ani. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang disempurnakan, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.